sehat dan makin bugar. Nah, ini nanti kita akan bahas tips-tips sederhana sebenarnya, tetapi nanti akan menyebabkan puasa kita itu bisa menjadi pribadi yang takwa dan juga akwa. Ya, takwa ini maksudnya sebagaimana firman Allah, tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, ya. Kemudian akwa itu adalah lebih kuat, ya, karena bagaimana bisa lebih kuat kalau makannya sedikit. Nah, nanti kita akan bahas keilmuannya karena tentu saja ini perlu ilmu yang mendasari dari kenapa bisa puasa yang terbatas makanan dan minumannya tapi kemudian bisa memberikan dampak yang positif bagi kesehatan dan kekuatan. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema segar bugar, ya, segar dan bugar dengan puasa dan herbal alami. Karena nanti akan ada herbal-herbal yang juga seyogianya dikonsumsi sebagai booster, ya, sebagai penguat. Selain tentu saja karena kita menjalani puasa ini merupakan satu kewajiban. Nah, pada pagi hari ini langsung saja kita akan membahas latar belakang. Kenapa sih perlu dengan puasa ini kita menjaga agar tetap bugar, tetap sehat, dan ternyata bisa, ya. Karena begini, di masyarakat kita yang namanya puasa itu diidentikan dengan lemes. Ya, wajar kan itu namanya puasa kan nggak makan, nggak minum terus lemes. Badannya lemah, tenaganya kurang. Ya. Bahkan identik juga dengan rawan kena penyakit. Sehingga bagi yang sudah sakit itu karena khawatir akhirnya mengambil rukhsah. Ya, karena itu kan kekhawatiran. Rukhsah itu karena kekhawatiran jadi tambah parah, akhirnya kemudian tidak berpuasa. Karena ini sebagian yang mengkhawatirkan imunnya nanti turun. Nah, ini ada benarnya tapi juga ada tidak benarnya. Karena tergantung bagaimana cara kita menjalani puasanya. Padahal sebenarnya secara fisiologis puasa itu justru bisa menjadi sarana menambah kekuatan dan imunitas. Ya, ini penting nih malahan justru. Puasa bisa menjadi sarana menambah kekuatan dan imunitas. Saya bilang ini fisiologis ya. Fisiologis itu artinya ada bis kedokterannya. Nanti bagaimana puasa itu yang justru terjadi restriksi kalori itu bisa menyebabkan tambah kekuatan dan imunitas. Syaratnya apa? Tahu ilmunya. Nah, tahu ilmunya di mana? Nah, kita bahas. Ya, sekarang ini kita akan bahas itu bagaimana caranya. Nah, sebelum membahas itu, perlu diketahui basic pemahamannya dulu, bahwasanya manusia ini memiliki sistem pengaturan sumber energi. Jadi kita itu punya dua sumber energi secara garis besar. Sumber energi kita itu bisa dari glikolisis. Glikolisis itu maksudnya memanfaatkan atau memecah gula. Dalam hal ini karbohidrat. Kenapa? Karena karbohidrat apapun bentuknya, apakah dari nasi, apakah dari kentang, apakah dari jagung, apakah dari ubi, ya, apakah dari buah, apakah dari gula pasir, itu ketika masuk ke tubuh kita akan dirubah menjadi zat yang namanya gula. Ya, jadi tidak hanya gula pasir loh yang masuk ke dalam tubuh terus jadi gula di dalam tubuh, bukan. Tapi nasi juga, jagung juga, ubi juga, kentang, dan lain-lain yang mengandung karbohidrat ke dalam tubuh itu akan diubah menjadi gula sederhana dalam bentuk fruktosa, glukosa gitu ya, yang nantinya itu dipecah. Nah, pemecahan gula itu namanya glikolisis. Ya, gula dipecah itu namanya glikolisis. Itu nanti akan diubah menjadi energi. Selain gula, tubuh kita juga akan memanfaatkan atau memecah lemak. Ya, lemak itu lipid. Maka kalau dalam bahasa metabolismenya memecah lemak itu namanya lipolisis. Ya, lisis itu pecah. Ya, jadi memecah lemak untuk apa? Untuk sumber energi. Nah, ini dua ini. Ya, semua komponen yang kita makan itu akan selalu diarahkan ke glikolisis atau lipolisis. Ya. Nah, kemudian masing-masingnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, glikolisis ya, kelebihannya adalah cepat tersedia. Cepat banget. Namun gampang tekor.
ya atau habis. Jadi ibaratnya glikolisis itu kalau lampu bahan bakarnya itu pakai spiritus. Spiritus itu kalau mau nyalain dengan api kecil saja itu langsung nyamber. Ya, apinya juga panasnya luar biasa sehingga warnanya tidak warna kuning ya, tetapi warnanya bisa kebiruan yang menunjukkan energinya itu besar. Ya, tapi justru gampang tekor gitu ya. Kalau coba kita bikin lampu dari spiritus gitu ya. Itu baru sebentar aja habis. Nggak diapa-apain aja spiritusnya bisa menguap ya. Nah, itu kelemahannya. Nah, beda dengan lipolisis ya, bahan bakar dari minyak atau dari lemak. Untuk memulainya perlu waktu. Jadi tidak langsung seperti nyala spiritus yang kena api langsung buk menyala, bukan. Tapi seperti kalau kita bikin lampu dari minyak goreng, ya, minyak goreng. Itu begitu dikena api agak lama nyalanya, tapi begitu nyala awetnya luar biasa. Ya, hanya sebotol kecil minyak goreng itu bisa semalam dua malam nyala terus, nggak mati-mati, nggak tekor-tekor, nggak perlu banyak refill ya, minyaknya itu. Tapi kalau spiritus hitungan menit ya, jangan sampai jam ya, jangankan jam, menit aja itu sudah habis, sehingga mau nggak mau harus refill. Nah, itu kekurangan kalau sumber energi dari gula. Tapi kalau lipolisis dari energi lemak itu tahan lama. Kenapa? Karena memang secara hitungan kalori, gula itu hanya menghasilkan setidaknya cuma 4 ya, 4,1 atau 4 ya kalau kilokalori. Tapi kalau lemak dalam jumlah yang sama, yakni 1 gram, kalau gula 1 gram itu 4, sekian, tapi kalau lemak itu 9, ya 2 kali lipat bahkan lebih, 9 kilokalori. Jadi kalau kalau karbohidrat itu cuma 4, kalau lemak itu bisa 9. Makanya kalau bisa mengakses lemak sebagai sumber energi, terjadi ledakan energi 2 kali lipat dibandingkan kalau glikolisis. Nah, tapi apakah mudah mencapai lipolisis? Dengan puasa lebih mudah. Nah, caranya gimana nih? Kita akan bahas, gitu ya. Jadi, nah ini pembahasan sudah mulai agak agak jelimet ini ya. Jadi makanya ini diperhatikan pelan-pelan ya. Jadi jika sumber energinya mengandalkan glikolisis atau karbohidrat atau gula, jam 7 kalau kita sahur kan biasanya jam 4 nih. Jam 4 makan, setengah 5 udah imsak gitu ya. Jam 7 itu sekitar ya 2 jam kemudian, hingga jam 10 lambung tuh kosong. Pengosongan lambung tuh biasanya 2 jam tuh udah kosong. Ya, kemudian gula masuk usus halus. Nah, di usus halus baru diserap. Jadi kalau di lambung itu gula nggak diapa-apain. Gula itu cuma dicerna tapi nggak diserap. Nah, kemudian masuk usus halus baru diserap, baru dipakai. Nah, nanti jam 11 sampai jam 2, gula ini kan sudah terserap habis. Maka tubuh akan mengakses gula otot atau gula liver. Ya, gula yang ada di otot atau liver itu namanya glikogen. Itu pun juga dikuras habis. Nah, tapi tubuh biasanya karena kita di luar puasa tuh makan siang, kemudian makan apa lagi, ngemil dan sebagainya, itu kan nunggu gula masuk. Ya, tetapi ketika puasa kan enggak, tapi tetap ditunggu. Nah, walaupun ada lemak di tubuh kita yang banyak, itu tidak akan dipakai oleh tubuh kita. Jadi lemak itu baru dipakai kalau gula itu tidak segera masuk. Makanya lemak itu disebut sebagai cadangan. Coba Bapak Ibu kalau punya ban mobil, ya ban mobil itu kan 4, serepnya yang nomor 5. Kan nggak mungkin ban serep tiba-tiba dipakai sementara nggak ada masalah di ban yang 4-4-nya itu. Ban serep itu akan baru dipakai kalau ada yang rewel. Ya, bannya bocor kah itu, nah baru ban serepnya kepake. Sama, lemak itu karena dianggap cadangan, ya. Lemak itu karena dianggap cadangan. Maka ya dia hanya akan main kalau pemain utamanya itu tidak ada. Dalam hal ini gula. Makanya selama ada gula, lemak itu selalu ditimbun. Tidak pernah diurai. Padahal itu energi yang luar biasa besar. Nah, kita lanjut dalam ketika puasa, jam 15 sampai jam 17. Itu biasanya sudah mulai lipolisis. Ya, lipolisis itu sudah mulai mengakses lemak. Lemaknya sudah mulai dipecah. Makanya biasanya puncak-puncak lapar itu,
ketika belum nemu lemak itu ya di jam 1, jam 2 gitu ya, masuk mulai mau asar tuh lemes-lemesnya tuh, ngantuk-ngantuknya, lemes-lemesnya karena energi gulanya udah mulai tekor ya, tapi belum masuk ke lipolisis. Begitu sudah lipolisis, dapat sumbangan energi dari lemak. Wah, itu seger tuh. Ya, makin sore bukannya makin lemes tapi makin apa? Makin seger. Ya, jam 5, jam 6, apalagi udah mulai jam 6 itu udah buka ya. Ini mulai jam 3 saja, asar. Ya, itu sudah mulai lipolisis lipolisis tipis-tipis ya, lipolisis ringan ya. Nah, jadi lemesnya itu karena memang masih nunggu gula, tapi begitu bisa mengakses lemak ada energi gitu ya. Tapi energi itu baru bisa diakses ketika gulanya memang benar-benar sudah nggak ada, sudah menipis. Kalaupun ada itu tidak akan dipakai karena ada batas minimal gula di dalam tubuh kita itu harus ada. Nah, makanya lemak diakses, disitulah mulai seger. Nah, energi yang bersumber dari glikolisis tidak cocok untuk menjalani puasa panjang. Ya, makanya kalau sumber makanannya itu karbohidrat, itu mesti butuh refill. Refill. Kayak seperti spiritus tadi itu gampang tekor. Makanya kunci biar 24 jam itu seger terus gitu ya, kayak minyak lampu minyak goreng tadi itu, kunci energi melimpah terus itu harus lipolisis terus karena energinya dari lemak. Nah, apalagi kalau punya cadangan lemak banyak terus dipakai terus, habis puasa itu insya Allah tambah langsing, energinya dahsyat ya, karena dari sumber lipolisis. Nah, kemudian berikutnya ini skema energinya ya. Tadi kan penjelasan apa namanya? Penjelasan secara penjelasan lisan, ini mekanismenya. Jadi di sini ada glukos uptake ya, di sebelah saya agak zoom sedikit gitu ya biar bisa disaksikan. Nah, ini ada glukos uptake. Kita mulai dari kiri atas. Glukos uptake itu maksudnya makan gula. Ya kalau seperti kita kan makanannya nasi kan ya. Makan gula itu maksudnya makan nasi karena nanti akan jadi glukos. Ketika itu naik, ya ketika glukos itu naik, maka akan dipakai oleh tubuh. Nah, ketika uptake itu maksudnya adalah dipakai, maka gula darah akan turun. Karena gula darah turun itu menunjukkan gulanya dipakai untuk energi. Ya, gulanya dipakai untuk energi. Nah, kalau glukosnya masuk, insulin pasti naik. Ya, insulin itu pasti naik. Makanya di sini di gambar ini ada kata plus dan ada kata minus. Ya, ada tanda ya, tanda plus dan ada tanda minus. Di sini ada insulin. Kalau pemanfaatan glukosnya itu naik, insulin juga naik. Jadi kalau begitu kita makan nasi, insulinnya naik. Makan gula, makan kolak, makan es buah, insulin naik. Ya. Nah, insulin yang naik, dia akan menekan lipolisis. Jadi syarat terjadinya agar lemak dipakai, insulinnya harus rendah. Ya, jadi kalau insulin rendah, baru lemak akan dipakai. Tapi kalau insulin naik, pemanfaatan lemak akan di stop. Ya, lipolisisnya akan turun. Makanya di kata insulin itu, kalau pemakai gula, maka insulin jadi naik. Tapi kalau ke bawah, ya lipolisisnya itu akan turun. Ya, makanya di sini insulin kalau naik, maka ke kanan, ke growth hormone. Kata growth hormone, itu dia akan mengurangi. Growth hormone ini adalah hormon pertumbuhan. Jadi kalau insulinnya tinggi, growth hormonnya akan turun. Makanya kata minus atau tanda minus, insulin yang ada insulin, maka growth hormone akan minus. Ya, coba diperhatikan itu minus. Ada insulin, maka lipolisis juga minus. Ya, ada insulin, pemakaian gula akan naik. Nah, permasalahannya adalah growth hormone ini adalah hormon awet muda. Ya, dia akan memacu pertumbuhan kolagen. Dia akan memacu pertumbuhan kulit yang halus, kenceng, ya, rambut tidak gampang beruban, tidak gampang rontok, ya. Itu growth hormone semuanya, ya. Jadi growth hormone yang tinggi itu kuncinya insulinnya harus rendah, ya. Makanya kalau insulin itu bisa kita kendalikan tetap rendah, growth hormone akan tinggi, itu awet muda. Ya, itu akan awet muda. Nah, growth hormone ini
Kalau kita obes, mengalami obes, ya yang di bawah itu kan obesity, itu ada tulisan obesity, itu akan mengurangi growth hormone. Ya, kemudian kadar glukosa tinggi juga akan mengurangi growth hormone. Jadi ada tanda minus-minus itu. Kortisol, kortisol itu adalah hormon stres. Hormon stres yang tinggi juga akan mengurangi growth hormone. Jadi, yang 4 yang di sekitar growth hormone itu semuanya adalah mengurangi. Kortisol itu stres, mengurangi growth hormone. Maka orang stres itu gampang tua. Ya, karena growth hormonnya menurun. Banyak insulin juga gampang menua. Ya, makanya kalau kita makan yang manis-manis gitu ya, yang kadar gulanya tinggi itu sebenarnya kita sedang menjual umur kita karena menuanya lebih cepat. Ya, kemudian juga obesitas itu growth hormone juga berkurang, akan cepat menua. Dan blood glucose, gula darah yang tinggi juga akan mempercepat penuaan. Makanya penderita diabetes itu gampang sekali menua. Nah, ini kuncinya. Makanya dari semua ini yang kita kendalikan adalah insulin, itu yang paling utama karena dia akan menekan lipolisis. Nah, padahal kita kan pengen kalau energinya tinggi, lipolisisnya juga harus tinggi. Ya, lipolisisnya harus naik, gitu ya. Jadi kuncinya di bagaimana puasa yang segar bugar, batasi asupan gula atau karbohidratnya. Nah, growth hormone pada puasa, ini efek puasa nih. Ini Bapak Ibu harus tahu ini. Yang laki-laki itu akan meningkatkan growth hormone 20 kali lipat. Ya, jadi memudanya itu bisa 20 kali lipat. Kalau dijaga growth hormone tidak kemasukan gula. Jadi puasanya itu adalah restriksi kalori. Ya, kalaupun berbuka, gulanya juga jangan banyak-banyak karena gula menaikkan insulin, lipolisisnya jadi turun, growth hormonnya jadi turun juga. Ya, saya pokoknya kendali insulin itu akan kemana-mana efeknya. Laki-laki 20 kali lipat growth hormonnya, perempuan 13 kali lipat. Nah, sementara growth hormone, nah ini fungsinya luar biasa. Memelihara fungsi jantung dan otak, menjaga kesehatan otot dan tulang, menjaga keseimbangan cairan tubuh, menjaga kelenturan pembuluh darah terkait kolagen dan jaringan ikat. Pembuluh darahnya lentur, nggak gampang kena hipertensi. Tulang rawannya lentur, nggak gampang kena pengapuran, nggak akan kena osteoartritis. Ya, menjaga kekuatan tulang. Telinga nggak gampang berkurang pendengaran, mata juga nggak gampang rabun karena semuanya elastis. Nah, yang penting juga meningkatkan imunitas. Jadi puasa malah justru identik dengan imunitas naik karena growth hormonnya naik. Ya. Berikutnya, puasa dan imunitas. Nah, ini kita mau membantah satu persatu katanya puasa rentan. Ternyata tidak. Puasa menghambat yang namanya aktivitas gen PLA2G7. Ini yang mengatur peradangan. Jadi peradangan itu diatur ini. Nah, kalau aktivitasnya dihambat, peradangan juga akan menurun. Ya, peradangannya menurun, yang radang tenggorokan, yang radang lambung dan lain sebagainya. Itu kan sering muncul di Ramadan. Ramadannya sendiri sehat, tapi buka puasanya yang sering bikin sakit. Jadi jangan salahkan puasanya ya. Buka puasanya yang bikin sakit. Kemudian mengurangi peradangan usus, irritable bowel disease atau IBD atau irritable bowel syndrome IBS. Dan puasa itu mengurangi ROS atau radikal bebas. Ya, jadi pas puasanya naik. Ya, karena kita pernah bahas di katabolisme yang kemarin ya. Puasa itu naik. Tetapi ketika puasa naik itu, tubuh justru akan memproduksi yang namanya antioksidan. Nah, dari produksi antioksidan inilah yang kemudian menyebabkan secara total ROS itu akan turun. Jadi naik itu cuma mancing agar produksi yang namanya antioksidan itu naik. Kenaikan antioksidan dan jumlah radikal bebas yang diproduksi lebih tinggi kenaikan antioksidannya. Inilah yang menyebabkan kemudian radikal bebas itu akan turun. Belum lagi dari makanan. Makanan yang kita makan itu justru juga menghasilkan radikal bebas. Kemudian terjadi autofagi, yakni sel imun itu akan bereaksi lebih bagus, sensitivitasnya. Jadi antena radarnya itu makin tajam. Yang biasanya virus, kuman kadang-kadang lewat, nggak ketahuan. Dengan puasa justru sensitivitasnya, alarmnya itu makin sensitif, makin tajam. Biasanya kena goresan baru bunyi alarmnya. Nah, ini kesenggol nggak sampai gores saja udah bunyi alarmnya. Nah, itu
Itu ibaratnya seperti itu. Dan juga menekan SIBO, small intestine bacterial overgrowth. Jadi di usus kita itu banyak bakteri-bakteri, ada patogen dan non patogen. Yang patogen itu yang bikin penyakit. Nah, inilah yang disebut sebagai SIBO tadi itu, small intestine bacterial overgrowth. Jadi overgrowth itu maksudnya pertumbuhannya cepat. Nah, pertumbuhan bakteri yang patogen itu bahan bakarnya itu gula. Semakin banyak makan gula, semakin pertumbuhan bakteri patogennya itu gila-gilaan. Maka terjadi overgrowth. Makanya kenapa mah nggak sembuh-sembuh? Ya bakterinya, bukan masalah jenis makanan. Bakterinya, karena selalu dikasih makan gula yang berlebih. Ya, jadi overgrowth, terjadi dysbiosis. Ya, akhirnya kembung, sembelit dan sebagainya. Coba nanti kalau pas puasa, ketika sahur ya dirubah menunya. Insya Allah akan banyak berubah. Yang tadinya jam 10 mulai perih, insya Allah nggak akan perih lagi. Asalkan konsisten kita menjalani puasa yang benarnya. Makanya ini bakteri itu penting sekali. Jadi jangan sampai bakteri yang patogen yang malah berlebih tumbuhnya, tapi bakteri yang menguntungkan tubuh kita, bakteri baik yang harusnya tumbuh lebih banyak. Dengan puasa itu bisa terjadi. Berikutnya, tipsnya. Nah, sahur, cari berkahnya dengan minum air putih, ya. Jadi air putih ini akan menjaga biar nantinya pertumbuhan SIBO tadi itu tidak overgrowth. Tapi kalau langsung manis, gula itu dia akan bypass melewati lambung langsung masuk ke usus halus. Ya langsung masuk ke usus halus, langsung mempengaruhi pertumbuhan kumannya. Karena kalau cair itu langsung bablas masuk ke usus. Tapi kalau padat, gula itu akan ditampung dulu di pencernaan lambung, tidak langsung masuk usus halus. Tapi kalau cair, nah makanya kuncinya air putihnya banyakin. Jangan gampang-gampang memasukkan gula ke dalam air yang kita minum, karena itu nanti akan pengaruh sekali karena bypass langsung masuk usus halus. Kemudian, jadi kalau ini sedikit gulanya, ya insya Allah perih lambung akan berkurang. Makanya kalaupun teh, ya teh biasa, jangan teh manis gitu ya. Itu nanti akan ngaruh sekali. Selanjutnya, ketika menjelang siang, jangan mager. Harus punya aktivitas. Ya, coba puasa itu kita aktivitas. Pagi kerja, siang kerja, sore kerja. Insya Allah nggak lemes. Tapi begitu ketarik sama bantal dan guling, ya itu tarikannya kuat sekali itu gitu ya. Begitu nempel bangunnya susahnya luar biasa ya. Jadi itu seperti kelembaman ya, hukum kelembamannya kalau sudah baring bangunnya luar biasa susah. Nah, karena mager itu memicu lemes dan kantuk, makanya wajib aktif. Kemudian yang berikutnya, buka puasa, awali minum yang kalau bisa jangan ada gula. Kalau makanan silahkan ya, kalau makanan. Karena makanan itu ditampung di lambung dulu. Tapi kalau minuman, begitu manis, dia tidak ditampung di lambung. Karena cair, dia langsung masuk ke usus halus. Itu langsung ke penyerapan karbohidratnya. Nah inilah yang nantinya akan banyak merusak disbiosis tadi itu. Jadi usahakan kalau bisa malah ketika sore sudah terjadi lipolisis dari jam 3 itu gitu ya, terus usahakan lipolisis terus walaupun kita makan terjadi lipolisis terus. Nah, makanan yang menghentikan lipolisis itu adalah karbohidrat. Jadi jangan kalau sudah pakai nyala api dari minyak goreng jangan dikasih spiritus lagi. Kalau dikasih spiritus besoknya akan terjadi ritme lemes lagi. Ya, harus refill lagi. Padahal puasa itu membutuhkan jangka panjang yang energi itu harus prima. Nah, kemudian makanya batasi makanan berkarbohidrat. Kenyangkan dengan protein dan lemak. Ini nanti insya Allah kalau bisa jalani ini di bulan Ramadan ini, turun 5 kilo itu terlalu kecil. Ya, waduh puasa saya turun cuma 5 kilo. Ya memang 5 kilo itu terlalu kecil. Kalau kita sebulan puasa dengan benar-benar mengenyangkan hanya dengan protein dan lemak, itu 5 kilo itu terlalu kecil. Ya. Paling tidak harusnya 7 kilo, itu dapat itu turunnya gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita ya tadi itu bahan bakarnya glikolisis, habis puasa naik 2 kilo itu wajar. Ya jangan kaget. Waduh saya puasa kok naik ya? Iya, karena pakai glikolisis. Kemudian akhiri hari secepat mungkin dengan segera tidur ya. Jadi misalnya terawih jam 8, setengah 9 udah rampung, segera usahakan kalaupun mau ngaji, oke ngaji sampai jam 9. Kalau masih mau ngaji lagi tambah, fokuskan ngaji itu sepertiga malam terakhir, bangun lebih awal. Jadi awal tidur tapi awal bangun.
Nah, ini tips puasa agar fit. Kemudian, nah ini booster penting nih. Ini booster yang sangat penting. Herbal rekomendasi. Itu kita usahakan kalau minum yang mengandung antioksidan, yakni EGCG atau katekin. Paling bagus diminum saat sahur tanpa gula. Ya, karena ini seperti teh hijau, matcha gitu ya. Ini usahakan jangan dicampur lagi tambah gula. Kenapa? Teh hijau ya ketika kita minum itu akan mempercepat autofagi. Ya, autofagi itu biasanya bisa 16 jam, padahal puasa kita itu kan 14 jam paling. Nah, itu kalau pakai teh hijau ya, itu dia 8 jam aja bisa autofagi. Ya, jadi mulai jam 12 siang, jam 1 siang udah autofagi. Wah, itu autofagi itu kanker aja kalah ya dengan autofagi. Makanya penting pagi itu teh hijau atau matcha, tapi jangan tambah gula gitu ya, diminum untuk mempercepat autofagi kita. Kemudian yang kedua, minum habatus sauda. Ya, ini meningkatkan imunitas dan proses healing. Jadi yang punya penyakit sembuhkan dengan puasa dan habatus sauda. Jadi jangan khawatir malah tambah sakit, enggak selama puasanya benar. Nah, ini diminum paling bagus sebelum makan ketika buka. Kenapa? Kalau kita makan habatus sauda duluan, kemudian dia nyampe ke usus halus duluan, ya, maka habatus sauda itu akan mengurangi penyerapan gula. Ya, mengurangi penyerapan gula. Karena di lapisan usus halusnya itu ketika sudah ada habatus sauda, habatus saudanya akan mencegah penyerapan gula di dalam usus halus. Ini bisa dikerjakan oleh dua zat. Satu habatus sauda, yang kedua cuka. Nah, cuma kalau cuka ini asemnya luar biasa. Yang punya emah biasanya mesti tambah apa namanya ya, tambah parah. Makanya paling mudah itu malah justru habatus sauda. Makan nasi atau apa, nasinya tidak akan diserap semua gulanya karena dihalang-halangi oleh habatus sauda. Ya, ini akan mencegah terjadinya glucose spike atau lonjakan gula. Berikutnya, herbal yang lain. Ini adalah hilbah. Ini juga, wah ini luar biasa hilbah. Dan kebetulan alhamdulillah di SN ini sedia ada hilbah. Ini diminum saat sahur dan buka sama-sama dahsyatnya. Ya, hilbah ini. Karena ini untuk imunitas dan juga untuk penyembuhan. Yang sudah punya sakit dengan puasa tambah hilbah ini juga tambah akan lebih kuat. Kemudian untuk mempercepat autofagi juga, selain yang namanya tadi teh hijau atau matcha, pakai empon-empon. Ya, karena nanti boleh silakan searching efek kurkumin. Ya, efek kurkumin terhadap apa namanya autofagi. Jadi autofagi itu tubuh kita tuh lebih efektif mendaur ulang sel-sel dan akan menyehatkan kita secara lebih prima. Nah, ini pakai empon-empon, jahe, kunyit, temulawak, temu mangga, temu hitam, temu putih dan lain sebagainya. Itu nanti akan mempercepat autofagi. Jadi sebenarnya puasa itu bukan lantas kemudian tambah lemes, ini malah justru tambah fit ya dengan herbal-herbal yang tadi sudah di boosting tadi itu. Nah, kondisi balance saat puasa itu juga penting. Makanya sehat itu kan sebenarnya balance. Di kedokteran Chinese ya, itu kan ada simbol yin and yang. Nah, itu menggambarkan keseimbangan. Keseimbangan apa? Antara sleep dan wake cycle. Siklus tidur dan bangun. Makanya tadi istirahat ya cukup harus. Jangan sampai nanti ketika siang ngantuan, ya gara-gara malamnya begadang. Akhirnya dicaplah puasa itu menurunkan produktivitas. Sebenarnya enggak. Itu hanya gara-gara begadangnya. Ya makanya sleep dan wake cycle ini harus dijaga. Kemudian fasting and feeding cycle. Siklus makan dan puasanya. Sekali lagi, puasa nggak bikin sakit. Buka puasanya. Selama saya berpraktek sekian puluh tahun itu, rata-rata penyakit itu muncul karena buka puasa, bukan karena puasanya. Ya. Kemudian moving dan resting cycle. Antara gerak dan istirahat, jadi tetap ada geraknya. Kalau kita mager, akan selamanya 30 hari. Yang sudah diminta tadi, Ibu Direksi tadi bilang, kita sudah berbulan-bulan minta ketemu Ramadan. Begitu ketemu Ramadan isinya molor terus. Lah ngapain minta 2 bulan sebelumnya ketemu Ramadan kalau isinya cuma mau tidur? Ya tidur kan sekarang aja juga bisa. Ngapain nunggu Ramadan? Ya kita minta ketemu Ramadan itu agar efektif. Jadi moving dan restingnya kita jaga. Jangan begitu ketemu Ramadan. Coba kadang-kadang kita sedih juga tuh lihat akhirnya dicap muslim itu nggak produktif. Ramadan isinya orang ngampar semuanya di masjid kalau siang. Ya kenapa?
malamnya begadangan semua. Ya mending kalau begadang ya tadarus. Kebanyakan enggak. Ya kebanyakan enggak, cuma jadi kayak kalong aja atau kayak kelelawar, siangnya banyakan tidur, malamnya melek tapi tidak untuk ibadah. Nah, ini yang sangat disayangkan gitu ya. Kemudian thinking dan relaxing cycle, siklus mikir, bekerja dan sebagainya dan rileksnya. Jadi ini harus juga seimbang agar nantinya di bulan Ramadan ini kita bisa menjaga tubuh kita terawat dengan baik. Nah, sebagai penutup ya, nanti bisa hal-hal yang kurang bisa difahami, bisa ditanyakan. Sebagai penutup, puasa itu merupakan upaya kalori restriction. Jadi membatasi kalori, tapi bukan starvation atau malnutrition. Ya, malnutrisi itu kurang gizi. Ya, jadi kita sengaja Mbak, kalau kurang gizi kan memang nutrisinya banyak makan bisa aja terjadi malnutrisi gara-gara gizinya nggak benar gitu ya. Jadi puasa nggak begitu, makanya nggak usah khawatir jadi bikin sakit. Nah, ini hanya pembatasan kalori ya. Dalam kondisi terbatas, tubuh itu akan lebih efisien. Tadi itu autofagi, imun dan sebagainya malah lebih dahsyat karena dibatasi. Makanya kan memang dan ini dalam usaha, dalam bisnis, dalam kesehatan sama. Kalau mau tumbuh, tinggalkan zona nyaman. Ya, seperti mau mempromosikan produk SNW, ya mau masyarakat kenal dengan produk, ya kita harus keluar dari zona nyaman, tawarkan, ketemu orang, ketok pintu dan sebagainya. Kita akan tinggalkan zona nyaman. Kalau enggak gimana bisnisnya mau tumbuh, ya. Tapi kalau mau nyaman, siap-siap tidak tumbuh. Ya, apa-apa pengennya ya tadi mager, makan mulu, tidur, ya nggak akan tumbuh, nggak akan tumbuh. Kalau nyaman tuh siap-siap tidak tumbuh. Tapi kalau mau tumbuh, siap-siap tinggalkan zona nyaman. Kemudian banyak komponen penting dalam tubuh kita itu hasil sintesa endogen yang dipengaruhi oleh growth hormone tadi itu, ya, kolagen dan zat-zat yang lainnya. Kita hanya perlu tahu memodifikasi caranya agar produksinya optimal. Ternyata secara optimal apa? Cuma dikendalikan insulinnya. Ya, insulinnya kalau bisa kita kendalikan, memudah lebih cepat, gitu kan? Stresnya juga berkurang, hormon growth-nya juga akan naik dan sebagainya. Nah, puasa ini memberi kesempatan kepada tubuh untuk mengatur ulang kondisinya ke posisi basal metabolisme, ke titik nol. Jadi ya kalau kita pas lebaran itu nol ya, sama-sama. Tidak hanya dalam hubungan muamalah, tapi kesehatan kita tuh diriset seperti bayi yang baru lahir, yang fit, yang masih seperti anak-anak, yang masih lincah, yang lari ke sana kemari tidak takut sakit. Ya, itu apabila, sekali lagi catatannya, dilakukan secara benar puasanya. Nah, jadi dalam hal ini kesimpulan kita puasa itu bisa menjadikan kita takwa dan juga akwa. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah menyaksikan secara utuh ya tadi penjelasan dari saya tentang fisiologi, kemudian juga ada produk-produk tadi disampaikan beragam produk dan luar biasa karena ragam produk ini ternyata dari teori yang kita sampaikan bersinggungan dan berkecocokan gitu ya dengan apa yang kita tadi sampaikan. Nah, nanti bisa dikonsumsi produk-produk tersebut sekaligus sebagai closing statement akan saya kasih sedikit tips ya agar nantinya bisa sesuai. Karena tadi kita dalam pembahasan bagaimana kita restriksi kalori. Kalori di sini kan ada dua, dari sumber lemak dan juga dari sumber gula atau karbohidrat, glikolisis dan lipolisis. Nah, terkait agar bugar, energi dahsyat, karena energi dari minyak atau lemak itu lebih besar dibandingkan dengan energi gula yang harus refill terus. Padahal di beberapa produk SNW ini kan tadi ada susu kambing, kemudian La Cafe Matcha, kemudian juga beberapa produk kayak madu dan sebagainya juga mengandung gula. Nah, ini bagaimana? Apa akan terjadi kontradiksi apa tidak? Gitu ya. Nah, ini memang banyak ditanyakan. Sebenarnya bukan kontradiksi. Jadi begini, tadi di awal sudah saya sampaikan tentang agar kita bisa mencapai lipolisis, itu insulin biar tidak naik. Nah, kenaikan insulin itu akan menyebabkan lipolisis berhenti. Sehingga tadi buka puasa, sebagaimana Nabi disebutkan beliau itu berbuka puasa itu dengan air, atau kalau ada kurma, kurma. Kalau ada kurma basah, atau kalau tidak ada kurma basah, kurma kering. Nah,
air yang diminum beliau itu adalah air putih. Sehingga ulama menyebutkan air putih itu lebih utama. Karena air putih itu langsung masuk lambung, masuk ke usus halus. Sedangkan kalau kurma kan ada gulanya juga. Tetapi perlu diingat, kurma itu ketika dimakan, dia tidak langsung ke usus halus. Ya, dia tidak langsung ke usus halus. Efek dari gula baru akan dirasakan kalau sudah masuk ke usus halus. Kalau masih di lambung, dia tidak akan langsung naikin. Beda halnya dengan misalnya, makanya ini tips juga. Ketika makan, kita minum. Nah, ini akan langsung bisa bikin glucose spike. Glucose spike itu gula tiba-tiba naik melonjak lebih dari 30. Ya, lebih dari 30 disebut sebagai glucose spike. Jadi, makanya dulu orang tua kita kan nasihatin, kalau makan-makan aja habisin dulu. Jangan makan sambil apa? Minum. Gitu. Makan ini minum, makan ini minum lagi di tengah-tengah. Nah, itu akan menyebabkan terjadi bypass. Bypass itu gula yang masih di lambung itu karena diguyur oleh air, sebagian gula itu bisa masuk ke usus halus, kemudian naikin kadar gulanya. Nah, makanya kalau makanan itu padat, ya, itu bisa bikin glucose spike. Nah, glucose spike itu tadi kenaikannya bisa sampai 30-an. Nah, dalam batas tertentu dari konsumsi gula, seperti misalnya dalam kafe maca atau susu kambing atau madu, misalnya kita dalam penelitian ya, dalam penelitian kadar gula antara jadi gula yang kita konsumsi itu kalau masih 20 gram tidak akan membatalkan lipolisis kita. Jadi lipolisis kita itu akan tetap berjalan kalau masuk gula itu cuma 20 gram. 20 gram itu sekitar 4 sendok. Ya, 4 sendok, 20 gram. Itu hanya gula, ya. Tidak ada campur yang lain-lain. Sampai 50 gram. Ya, 50 gram itu sekitar 10 sendok. Kalau dalam satu sendoknya itu isinya 5 gram. Jadi itu baru batal lipolisisnya akan berhenti, kemudian jadi ke glikolisis. Ya, diganti ke glikolisis. Kalau glikolisis tadi itu sebenarnya tidak masalah. Maksud saya kalau selama ini kan setiap hari kita juga glikolisis. Hanya kalau dalam puasa, glikolisis itu mudah lemes. Ya, mudah lemes. Tapi kalau lipolisis, energinya nggak ada habis-habisnya. Apalagi kalau bisa lipolisis 24 jam dalam 30 hari, itu nggak ada capeknya itu. Jadi, tapi kalau misalnya sudah switch ke glikolisis, ya itu ya kebiasaan penyakit kita di bulan Ramadan, itu akan menyebabkan yang namanya tubuh itu gampang lemes, jam 12, jam 1, kehilangan energi dan lain sebagainya, baru nanti jam 3 agak segeran lagi karena sudah mulai lipolisis lagi. Nah, langkah baiknya kalau dari sejak awal gitu ya, lipolisis sampai sore sampai malam lagi kejaga dengan catatan tadi pembatasan karbohidrat tadi itu bagi yang mampu. Kalau tidak nggak apa-apa, juga tidak terlantas kemudian oh nanti kali mengancam kesehatan apa dan sebagainya, enggak. Hanya masalahnya tadi kebugarannya mesti akan berkurang kalau sudah masih glikolisis. Ini kan kunci dalam menjalani puasa agar tetap bugar. Sehingga kuncinya itu adalah di lipolisis. Kalau ini bisa bertahan, insya Allah tidak hanya bugar, tapi juga penyakit-penyakit yang menyerang tubuh kita, itu bisa kita koreksi. Ya, pembuluh darah yang banyak plak, itu bisa diambil lemak-lemaknya karena penggunaan lemak itu akan ditingkatkan oleh tubuh, sehingga tumpukan-tumpukan lemak yang ada dimanapun itu bisa kita kurangi. Ya, karena lipolisis itu berarti menghancurkan atau memecah lemak. Ya, sehingga simpanan-simpanan yang ada itu akan dihancurkan dimanapun simpanannya, lemak visceral maupun lemak subkutan. Itu tujuannya lipolisis. Tadi sekali lagi batasan lipolisis itu kalau sampai gulanya berlebih antara 20 sampai 50 gram, itu lipolisisnya akan berhenti menjadi glikolisis. Ya, makanya produk-produk kita kalau madu cuma sesendok, 2 sendok, aman. Ya, karena cuma berapa gram itu ya, paling 10 gram gitu kan. Satu saset atau satu minuman itu kan biasanya paling 20 gram itu pun sudah macam-macam isinya, tidak hanya gula ya. Nah, gulanya paling mungkin separuhnya cuma 10 gram. Ya, 10 gram masih aman, tidak akan merusak lipolisis. Ya, itu untuk tips-tipsnya. Makanya tadi kalau mau aman lagi, kalau misalnya mau minum bergula, sudah buka puasa,
perbanyak serat, tadi udah betul ya, perbanyak serat, tapi serat dari sayur. Ya, kenapa saya fokuskan serat dari sayur? Karena sayur itu gulanya kecil. Ya, karena kalau serat dari buah, buah sendiri banyak mengandung gula. Seratnya akan ditahan di lambung, tapi cairan yang kita kunyah akan langsung masuk usus halus yang menyebabkan glucose spike. Ya, itu makanya buah itu satu sisi seratnya bagus, tapi karena dia misah, gulanya misah, dia masuk dulu usus halus, dia terjadi kenaikan gula yang berlebih. Seratnya belakangan. Nah, tapi kalau serat dari sayur itu dahsyat itu. Bahkan makan gula pun kalau serat udah ada serat sayurnya, jadi sayur dulu gitu ya. Baru kemudian misalnya makan yang lain-lainnya, gulanya tidak akan naik karena serat itu akan menahan penyerapan gula di apa namanya usus halus. Termasuk juga seperti habatus sauda. Itu salah satunya fungsinya itu. Serat sayur juga begitu. Tapi kalau serat buah, nah itu malah justru seratnya ketahan, gulanya masuk duluan ke usus halus. Nah ini yang malah justru akan timbul glucose spike gitu kan yang kita hindari. Karena glucose spike yang berulang itu akan menyebabkan pembuluh darah kita itu akan menebal, kemudian kaku, dan itu akan menyebabkan hipertensi. Nah ini nanti mudah-mudahan ada waktu untuk mempelajari hipertensi secara lebih detail gitu ya, karena memang salah satu penyebabnya itu adalah glucose spike yang berulang, naik lonjak lagi turun, naik lonjak turun lagi berulang kali. Ya, dalam penelitian glucose spike yang berulang 2 sampai 3 kali sehari dalam jangka waktu 20 minggu, ya percobaannya pada seekor tikus, itu langsung pembuluh darahnya itu tersumbat. Ya, mengingat umur tikus itu gitu ya kan pendek, tidak seperti umur manusia. Maka 20 minggu itu kalau dikonversi ya itu paling tidak sekian tahun. Jadi sekian tahun glucose spike, turun lagi sekian tahun glucose spike. Itu tidak mengherankan kalau kemudian orang itu mengalami penyumbatan dan terjadi hipertensi. Nah, ini tips ya tambahan sebagai closing statement bahwasanya produk-produk yang ada dalam SNW ini bisa dikonsumsi dengan catatan tadi kalau ingin tetap bertahan lipolisisnya, apa yang ada itu konsumsinya pertama kalau mau membuka awal dibatasi, jangan nanti langsung 3 saset sama itu berlebihan gitu kan. Madu langsung tenggak itu juga berlebihan. Saya yakin enggak gitu ya. Tapi paling 1-2 sendok itu aman-aman saja. Tidak ada pertentangan dengan apa yang saya sampaikan dengan yang tadi Ibu Adi sampaikan. Selama itu makanya kan tadi kulu wasrobu walatus ribu. Ya ketika israf, nah kadar berlebih, lipolisisnya rusak, ya nanti akhirnya lemes, ya jadi mager lagi, jadi mau ngapa-ngapain susah. Tapi kalau lipolisis berjalan, olahraga itu nggak usah disuruh, karena tubuh itu karena ledakan energi, mesti mau ngapa-ngapain. Yang terjadi itu habis ini apa ya, habis ini apa ya. Nah itu yang terjadi kalau terjadi ledakan energi dari lipolisis. Semoga bermanfaat dan semoga menjawab pertanyaan yang sepertinya tadi kok ada kontradiksi, bukan kontradiksi, tapi mungkin penjelasan yang lebih jelas dan tips-tips yang bisa dikerjakan selama bulan puasa. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.